Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, PPG Rajab 2021 Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya di pelajaran Al-Quran Hadis. Maka terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Siddiq Nursidi STHI. Mau bersabda, taraktu fikum amroini idza tamassaktum fihima lan tadillu abadan, Al-Quran wa sunnati Rasulillah. Oleh karena itu, karena Al-Quran merupakan pedoman bagi umat Islam, maka perlu kiranya kita mengetahui tentang definisi Al-Quran. Secara etimologi, Al-Quran diartikan bacaan, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Lihyani. Kemudian Al-Quran berasal dari lafaz korona, yang artinya menggabungkan. Ketiga, Al-Quran berasal dari lafaz qarain, yang artinya petunjuk atau indikator. Yang keempat, makna Al-Quran berasal dari lafaz al-qur'u, yang artinya kumpulan. Yang kelima, Al-Quran merupakan isim alam karena memang namanya Al-Quran. Ini dikatakan oleh Imam Syafi'i. Sementara Al-Quran yang kita maksud secara istilahi adalah firman Allah yang berbahasa Arab, yang memiliki mukjizat, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur dan bernilai ibadah dengan membacanya. Dengan demikian, untuk mengidentifikasi bahwa kitab itu adalah Al-Quran, maka perlu kiranya kita mengetahui unsur-unsur Al-Quran. Pertama, Al-Quran berbahasa Arab, berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya. Yang kedua, Al-Quran memiliki mukjizat yang luar biasa. Bahkan mukjizat terbesar Nabi adalah Al-Quran. Yang ketiga, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad, bukan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Yang keempat, Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur, bertahap-tahap, tidak seperti kitab-kitab sebelumnya yang diturunkan kepada para nabi yang diturunkan secara sekaligus. Yang kelima, unsur-unsur dari Al-Quran adalah bernilai ibadah dengan membacanya. Setelah kita mengetahui definisi dan unsur-unsur Al-Quran, maka perlu kiranya kita mengetahui tentang nama-nama Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran sendiri, sebagaimana firman Allah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Yang kedua, nama dari Al-Quran adalah Alkitab, sebagaimana dalam firman-Nya, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Yang ketiga, nama Al-Quran adalah Al-Furqan, sebagaimana dalam firman-Nya, Tabarakalladzi nazzala al-Furqan ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Yang keempat, nama lain dari Al-Quran adalah At-Tanzil, sebagaimana dalam firman-Nya, wa innahu latanzilu rabbil 'alamin. Yang kelima, nama lain dari Al-Quran adalah Al-Dzikru, sebagaimana dalam firman-Nya, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Itulah materi pembelajaran tentang definisi Al-Quran dan nama-nama Al-Quran. Oleh karena itu, ada beberapa referensi yang digunakan dalam pembelajaran Al-Quran Hadis kelas 10 Madrasah Aliyah Nur Taqwa. Yang pertama, buku panduan siswa. Yang kedua, buku panduan guru. Yang ketiga, Ulumul Quran, meliputi kitab Al-Idhqan dan kitab Mana'ul Qattan. Yang keempat, kitab tafsir, yaitu Tafsir Jalalain. Yang kelima, Mausu'ah At-Tafsir versi Android. Mudah-mudahan pembelajaran ini membawa manfaat kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah materi pembelajaran Al-Quran Hadis kelas 10 Madrasah Aliyah Nur Taqwa. Jika ada kekurangan dan kekhilafan, mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.